Hai, halo guys, selamat datang kembali di channel saya. Selamat datang juga bagi kamu yang baru menemukan channel ini. Selamat datang dan selamat bergabung. Oke, di kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk melihat ya, kira-kira apa sih yang sedang dia sembunyikan dari kamu, tetapi dia tidak bilang ya ke kamu, atau dia pendam sendiri. Namun sebelumnya di sini saya juga mau mengingatkan ya, bahwa apa yang saya sampaikan di sini bisa benar ataupun bisa salah, bisa resonate dengan kamu atau tidak, atau bisa kebalik atau vice versa ya, karena ini adalah pembacaan general reading. Energinya banyak orang seperti itu, jadi kamu sesuaikan sendiri apakah ini energimu ataupun energi dia, karena semuanya bisa kebolak-balik. Dan bagi kamu di sini yang belum subscribe, kamu bisa subscribe dulu ya teman-teman ya, dan jangan lupa untuk nyalakan juga lonceng notifikasinya agar saat saya upload video yang baru kamu mendapatkan notifikasi di handphone kamu masing-masing. Dan bagi kamu yang ingin private reading atau personal reading, kamu bisa langsung menuju ke link yang ada di deskripsi ya, agar bisa langsung terhubung dengan adminnya. Oke, tanpa lama-lama kita akan langsung saja untuk memulai ya. Kira-kira apa sih ya yang sedang dia sembunyikan dari kamu, tetapi dia di sini tidak mengungkapkannya ke kamu ya. Keraguan atau kekhawatiran dia apa terhadap kamu saat ini? Keraguan, apa yang membuat dia ragu sama kamu, atau apa yang di sini membuat dia ini sangat merasa khawatir ya di hubungannya dengan kamu saat ini. Oke, jadi bila upload di sini yang membuat dia ini sangat ragu ya ke kamu, dan membuat dia ini sangat khawatir ya dengan kamu. Dia di sini seperti takut ya hubungannya dengan kamu ini berakhir. Dia pun di sini juga takut kalau perasaan kamu ke dia ini berubah ya teman-teman ya. Karena sepertinya dia di sini melihat ada sesuatu hal yang dia rasakan, yaitu dia ini melihatnya kayak sikapmu ini sedikit berubah ke dia ya. Dia di sini juga melihat kalau sekarang entah ini perlakuanmu ke dia itu mulai berkurang, atau di sini itu seperti kamu dingin ke dia atau cuek, itu juga bisa ya. Sehingga dia di sini melihat kalau ada yang beda dari kamu saat ini, entah ini perlakuan kamu, tindakan kamu, atau perhatian kamu ke dia. Seperti itu ya. Sehingga dia ini jadinya kayak berpikir yang macam-macam ya. Bisa aja kamu di sini ini ada orang lain, atau di sini dia itu mikirnya kamu sekarang itu sudah nggak sayang sama dia, kamu di sini itu sudah nggak ada respect sama dia, atau bagaimana kayak gitu ya. Karena dia melihat di sini ada sesuatu hal yang hilang. Dia melihat semangat kamu ke dia, semangatmu untuk mempertahankan dia, ini kok sepertinya udah agak redup ya. Dia melihat kok kamu nggak seperti dulu, kok kamu di sini ini jadi apa ya, istilahnya itu kayak mudah ya untuk meninggalkan, untuk melepaskan, atau di sini kamu itu sudah nggak apa ya, kayak sudah nggak terlalu apa ya, memohon-mohon lagi ke dia juga bisa ya, atau tidak terlalu nge-push dia lagi. Sehingga dia melihat di sini kok ada yang beda, kok kamu sudah cenderung lebih ikhlas daripada yang dulu-dulu. Kok di sini kamu ini seperti apa ya, seperti sosok seorang yang bisa hidup sendiri tanpa dia. Dia melihat kamu sekarang itu kok seperti sosok seorang yang di sini itu nggak ada dia pun kamu enjoy, kayak gitu loh ya. Jadi dia ini kayak merasa kok aneh sih, ada apa sih, nah gitu ya. Oke, kita akan mencoba untuk melihat yang lebih detail. Kira-kira apa sih ya yang sangat membuat dia ragu atau khawatir ke kamu? Dia ragu apakah kamu masih bisa bersabar untuk menunggu dia atau tidak ya. Jadi dia ini mulai apa ya, resah ya teman-teman ya. Dia ini mulai bertanya-tanya di dalam hatinya, apakah kamu ini bisa nggak untuk menunggu dia, atau kamu ini sabar gak menghadapi ujian di hubungan ini ya, kayak gitu. Karena dia melihatnya memang kok seperti ada yang beda dari kamu sekarang ya. Karena dia merasa kalau kamu sekarang lebih banyak diam atau dingin ke dia, karena dia merasa bahwa semangat dan tindakan kamu ke dia sudah mulai berubah.
dia merasa ada pihak lain atau ketiga, ya, atau pihak ketiga yang sudah masuk di hubungannya dengan kamu sekarang, ya, seperti itu ya. Ini maksudnya itu dia ini merasa kalau sekarang ini sudah ada pihak lain, ya, yang masuk di hubungan kamu dan dia ini. Dia mengiranya ini ke kamu, ya, kayak gitu. Dia ini mengiranya kamu itu ada pihak lain atau pengganti dia lah, intinya seperti itu ya. Sehingga dia merasa bahwa hubungannya dengan kamu akan sulit untuk dipertahankan karena halangannya terlalu besar. Jadi dia pun di sini juga melihat kalau ya di hubungan kamu dan dia ini memang sulit, memang halangannya gede. Ada pihak ketiga juga bisa, ya, seperti itu ya. Sehingga dia ini merasa mungkin kamu ini sudah bosan sama dia, mungkin kamu sudah lelah, atau mungkin di sini kamu itu seperti apa ya? Seperti semangatmu ke dia sekarang ini sudah turun karena memang untuk memperjuangkan hubungan ini nggak mudah, kayak gitulah ya. Dia ini takutnya kamu di sini itu benar-benar sudah putus harapan, sudah nggak mau memperjuangkan dia lagi, sehingga dia ini jadinya mikir yang aneh-aneh. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi hal inilah yang dia khawatirkan, adalah dia di sini takutnya kamu sekarang itu sikapnya berubah ke dia. Dia takut cintamu hilang ke dia, dan dia itu paling takut kalau di sini kamu benar-benar melepaskan dia sepenuhnya, ya, kayak gitu. Oke, kita akan mencoba untuk melihat yang selanjutnya lagi. Kita akan mencoba untuk melihat apa sih ya yang ingin dia realisasikan atau dia wujudkan di hubungannya dengan kamu ini ya, atau apa yang ingin dia realisasikan ke kamu, apa yang ingin dia realisasikan atau dia wujudkan atau dia lakukan ke kamu ya. Oke, bagi kamu yang di sini suka videonya, kamu bisa di like dulu ya teman-teman ya, tolong dibantu di like juga, dan silakan berkomen-komen di bawah ya, apakah ini resonate dengan kamu atau tidak ya, kayak gitu itu. Kalau nggak resonate, harap maklum ya, karena ini adalah pembacaan general reading guys, jadi bisa kebolak-balik, bisa resonate semua atau nggak bisa resonate semua, itu juga bisa ya. Kalau yang jelas ya private reading ya, atau konsultasi pribadi seperti itu, karena ini pembacaan reading atau general reading, jadinya bisa nggak cocok ya, kayak gitu itu. Apa sih yang ingin dia realisasikan dengan kamu ya? Oke, kalau aku lihat di sini, dia ini aslinya ingin ya untuk membina hubungan yang lebih serius dengan kamu, atau dia ini aslinya ingin fokus di hubungannya dengan kamu ini, kayak gitu ya. Dia ini aslinya ingin memberikan sebuah keputusan. Dia itu ingin benar-benar totalitas ya, atau memperjuangkan hubungannya dengan kamu ini, atau memberikan keputusan ke kamu. Tetapi di sini hal yang paling membuat dia takut adalah dia di sini ini takut salah langkah. Dia di sini itu kayak takut salah pilih. Kenapa seperti itu? Karena dia di sini seperti apa ya? Dia ini takut. Apakah dia ini akan mendapatkan kesempurnaan di hubungannya dengan kamu? Kalaupun dia di sini itu benar-benar mau untuk menjalani hubungannya dengan kamu, dia takutnya di sini dia tidak mendapatkan kesempurnaan di hubungannya dengan kamu untuk kedepannya, ya, seperti itu. Sehingga hal inilah yang membuat dia itu jadinya sangat merasa ragu, membuat dia itu jadinya kayak selalu terbayang-bayang oleh ketakutannya sendiri, ya, kayak gitu itu. Ditambah lagi di sini kalau aku lihat pun ya, dia di sini itu juga seperti belum mau apa ya, kayak belum mau terikat ya, seperti itu ya. Jadi istilahnya dia ini juga mungkin dia ini masih ingin fokus ke karirnya dulu, atau dia ini masih ingin fokus ke hal-hal yang di sini itu masih membuat dia nyaman, kayak gitu ya. Sehingga dia ini jadinya kayak belum siap untuk benar-benar ya memberikan sebuah keputusan ke kamu, walaupun impian dia untuk bersama kamu itu ada. Tetapi dia di sini sepertinya itu masih berat ya untuk memberikan keputusan, untuk bisa memberikan kamu sebuah kepastian. Ini dia masih berat ya
Entah apakah dia di sini masih banyak tanggungan juga bisa ya, atau di sini masih ada ketakutan di dalam hatinya dia, masih ada keraguan ke kamu, ini juga bisa, sehingga dia pun di sini belum bisa untuk memberikan sebuah kepastian, atau di sini dia belum bisa untuk menuruti apa mau kamu, walaupun dia aslinya mampu, tetapi dia di sini takut dengan ketakutannya sendiri ya. Oke, kita akan mencoba untuk melihat ya, apa sih ya yang sebenarnya memang ingin dia realisasikan ke kamu. Jauh di dalam lubuk hatinya yang terdalam, dia ingin terus bertahan dengan kamu ya. Jadi dia ini masih tetap ya, dia ini masih ingin bertahan dengan kamu aslinya, karena dia melihat kamu adalah masa depan yang harus dia raih. Namun di hubungan ini ada halangan yang membuat dia sedih atau kecewa, walaupun dia sudah berusaha untuk sabar, karena dia tahu untuk mencapai kesempurnaan di hubungan ini harus ada yang dikorbankan atau diakhiri, dan dia merasa keberatan untuk melakukannya demi kamu atau demi hubungan ini. Jadi memang kalaupun dia ini ingin memperjuangkan hubungannya dengan kamu, ini pasti ada yang dikorbankan ya. Entah dia ini yang berkorban, atau ada sesuatu hal yang harus dia tinggalkan demi kamu. Lah, inilah yang membuat dia ini keberatan untuk melakukannya ke kamu, kayak gitu itu loh ya. Sehingga dia ini juga masih mikir-mikir apakah dia ini bisa, apakah dia ini sanggup, kalaupun dia ini harus berkorban atau meninggalkan sesuatu itu demi kamu ya. Sehingga dia memilih pasrah untuk menjalani semuanya yang tanpa arah tujuan ini. Jadi kalau seumpama ya hubunganmu dan dia ini memang kayak apa ya, kayak nggak ada tujuan, kayak kamu ini bingung harus membawa hubungan ini kemana. Di sisi lain dia pun juga belum bisa memberikan kepastian ke kamu, dia juga belum ada keputusan ya untuk benar-benar fokus di hubungan ini ya, karena dia ini yang diragukan ya teman-teman ya, karena dia ini belum siap untuk mengorbankan sesuatu, atau dia ini belum siap untuk meninggalkan sesuatu atau mengakhiri sesuatu demi kamu ya, seperti itu. Sehingga dia ini hanya memilih untuk pasrah aja menjalani semuanya di hubungan ini tanpa arah tujuan ya, karena memang dia belum bisa untuk memutuskan kira-kira dia harus bagaimana, harus berbuat apa ya, agar di sini hubungannya dengan kamu ini bisa baik-baik aja, kayak gitu loh. Itu sih ya. Jadi karena banyak halangan rintangan, sehingga dia ini masih belum siap untuk merealisasikan hubungannya dengan kamu, atau belum siap untuk benar-benar fokus totalitas di hubungan ini ya. Oke, kita akan mencoba untuk melihat yang selanjutnya. Kesedihan apa ya? Kesedihan apa yang dia sembunyikan dari kamu selama ini? Namun dia di sini tidak mengungkapkannya ke kamu ya. Kesedihan yang dia sembunyikan dari kamu tetapi tidak diungkapkan ke kamu. Apa sih kesedihannya yang dia sembunyikan dari kamu tetapi tidak dia ungkapkan ke kamu ya? Oke, jadi bila aku lihat di sini, kesedihan yang paling mendalam, dia ini aslinya sangat mencintai kamu. Dia di sini juga sangat sayang ya sama kamu, seperti itu. Tetapi ada dua peran yang harus dia mainkan di sini ya, dimana di sini dia ini sayang sama kamu, tetapi di sisi lain dia ini harus menjadi sosok seseorang yang tegar ya. Maksudnya tegar itu dia ini terlihat dari depan. Dia ini tidak apa ya, kalau kamu menilainya mungkin kamu pun juga merasa bingung ya, ini anak cinta sama aku apa enggak ya, kayak gitu ya. Ini seseorang ini memang benar-benar suka sama aku atau enggak, kayak gitu. Karena memang dia membentuk pribadinya seperti itu ya. Walaupun dia ini secinta-cintanya sama kamu, tapi dia harus tetap terlihat baik-baik saja, walaupun dia di sini merasakan sebuah kesedihan, kayak gitu ya. Karena ya bagaimana lagi ya, dia di sini merasa kalau untuk
mempertahankan hubungan ini juga berat. Kalaupun dia di sini itu sangat mencintai kamu, sangat mencintai, tetapi dia di sini juga berada di posisi yang sulit, ya. Bisa saja kamu dan dia ini berada di sebuah hubungan segitiga, itu juga bisa, ya. Ataupun di sini kamu dan dia ini berada di situasi yang tidak direstui atau bagaimana, itu juga bisa. Atau bisa saja di hubungan kamu dan dia ini memang ada penghalang yang besar, ya. Tetapi kan ini tidak tidak pure masalah hubungan, ya. Dia itu bisa saja teman kamu, sahabat baik kamu, atau bagaimana, itu juga bisa, ya. Kayak gitu, ataupun kekasih kamu juga bisa. Lah, di sini dia ini istilahnya itu dia mencintai kamu, tetapi dia ini tidak bisa, ya, untuk menunjukkan rasa kasih sayangnya yang terlalu full itu ke kamu. Seperti itu, teman-teman, ya. Sehingga dia ini hanya melihat kamu bahagia saja, dia ini sudah bahagia. Ataupun dia di sini melihat kamu dalam keadaan baik, itu sudah membuat dia ini senang. Karena dia ini kok dia ini tidak bisa, kalaupun harus masuk terlalu dalam, ya, di hubungannya dengan kamu ini pun juga nggak bisa, karena memang situasi kondisinya tidak mendukung, kayak gitu. Jadi kalau mungkin kamu di sini melihat dia ini kok seperti nggak ada sesuatu hal yang di sini itu terlihat kalau dia ini benar-benar menyayangi kamu, dia benar-benar mencintai kamu, itu hanya tampak luarnya saja, ya. Namun aslinya dia di sini ini sangat benar-benar mencintai kamu, namun dia di sini ini tidak bisa untuk terlalu dekat dengan kamu karena dia tahu kalau di hubungannya dengan kamu ini memang sulit untuk dia ini masuk yang terlalu dalam. Kayak gitu, ya. Sehingga dia di sini harus berpura-pura. Dia di sini harus memainkan dua peran. Kayak gitu. Itu sih, ya, kalau saya lihat di sini. Karena memang dia ini seperti membentuk sebuah komitmen atau perjanjian dengan dirinya sendiri, ya. Sesayang-sayangnya bagaimanapun sama kamu, dia di sini harus bisa untuk mengontrol, ya, rasa pedulinya, rasa cintanya, rasa sayangnya ke kamu, karena dia di sini berusaha untuk mengerti posisi kamu dan dia di sini berusaha untuk mengerti keadaanmu seperti apa. Atau di sini bisa saja, ya, mungkin kebalikannya juga bisa, ya. Mungkin kamu di sini yang istilahnya itu istilahnya kamu itu seperti tidak menunjukkan perasaanmu ke dia, tetapi aslinya kamu yang cinta, itu juga bisa, ya. Bisa kebolak-balik soalnya. Seperti itu, teman-teman. Oke, kita akan mencoba untuk melihat yang selanjutnya, ya. Ini kesedihan yang dia sembunyikan dari kamu ini bentuknya apa, ya, kayak gitu, ya, atau seperti apa. Kita akan mencoba untuk melihat lebih detail. Dia merasa hancur karena apa yang sudah dia rencanakan dan yang sudah dia harapkan harus dia ikhlaskan atau harus dia lepaskan. Dia harus berpura-pura terlihat baik-baik saja, walaupun hati dan perasaannya sedang gelap gulita, ya. Namun dia masih tetap fokus untuk menjalani dan merasakannya sendirian, ya. Jadi dia ini masih fokus untuk menjalani hubungan ini dengan kamu, tetapi dia di sini harus merasakan kesedihannya itu sendirian tanpa kamu tahu, ya. Walaupun apa yang dia lakukan ini sangat membuat dia tidak nyaman, tetapi dia harus belajar untuk mengikhlaskan segala sesuatu yang tidak bisa dia dapatkan. Jadi dia ini sudah dia ini sudah tahu, ya, kalau hubungannya dengan kamu memang berat. Dan dia pun di sini juga melihatnya ini adalah kayak kayak lotre, ya. Kayak istilahnya kayak taruhan, ya, kayak gitu. Apakah dia ini bisa bersama kamu atau tidak? Karena memang dia sudah melihat kalau hubungan ini sulit, nggak mudah. Seperti itu, makanya dia di sini jauh dari kamu pun juga nggak bisa, tetapi dia harus terpaksa, ya, untuk melakukan itu semua. Dia terpaksa untuk menutupi perasaan dia yang asli ke kamu, tuh, ya. Oke, kita akan mencoba untuk melihat yang selanjutnya, ya.
Oke, bagi kamu yang di sini belum subscribe ya, kamu bisa subscribe dulu teman-teman, dan jangan lupa untuk dinyalakan lonceng notifikasinya agar saat saya upload video yang baru kamu mendapatkan notifikasi di handphone kamu masing-masing. Yang suka videonya jangan lupa untuk di like dan di komen juga. Yang ingin private reading kamu bisa langsung ke link yang ada di deskripsi ya, murah kok, nggak mahal ya untuk private readingnya. Oke, kita akan mencoba untuk melihat yang selanjutnya, yang dia rasakan di hubungannya dengan kamu saat ini seperti apa ya. Selama dia menjalani hubungan dengan kamu, apa sih yang dia rasakan ya? Apa yang dia rasakan saat menjalani hubungannya dengan kamu selama ini? Apa yang dia rasakan selama ini saat dia ini menjalani hubungannya dengan kamu? Dia di sini seperti merasa ragu ya, apakah hubungannya dengan kamu ini memang akan menemukan sebuah titik terang atau tidak ya. Jadi dia ini sudah tahu ya, dia ini juga sudah sadar ya bahwa hubungan ini memang sulit. Dia bisa nggak ini dapat kejelasan, dia bisa nggak nih dapat titik terang di hubungannya dengan kamu ini, karena dia memang sudah melihat kalau hubungan ini itu sangat rumit ya, untuk dijalani pun juga susah. Entah di sini ada perbedaan karakter antara kamu dan dia, atau di sini banyak halangan, banyak yang nggak setuju, atau di sini banyak sekali rintangan, cekcok dan lain-lain ya, itu juga bisa. Sehingga dia ini merasa ikhlas, kalaupun ada sesuatu hal atau kemungkinan terburuk yang akan terjadi, dia ini seperti sudah siap untuk menerimanya, kayak gitu ya. Walaupun aslinya dia ini sangat berharap dengan kamu, dia ini bisa bersatu. Dengan kamu, dia ini ingin bersama terus ya. Ada harapan itu kalau aku lihat di sini. Cuma dia di sini lebih cenderungnya itu ke pasrah ya. Karena dia pun juga tahu bahwa memang tidak mudah untuk melalui semua ini. Tetapi semangat dia di sini masih tinggi ya, semangat dia apa ya istilahnya, kayak impian dia di sini pun juga masih tinggi ke kamu, sehingga dia ini berusaha untuk fokus aja di hubunganmu sekarang. Tetapi dia pun di sini juga ikhlas kalaupun hubunganmu dan dia tidak menemukan sebuah titik akhir ya. Sehingga untuk dia ini, dia berusaha bagaimana caranya agar dia ini tidak ketergantungan dengan kamu. Bagaimana caranya agar dia di sini ini bisa tenang kalaupun sesuatu hal yang tidak dia inginkan ini terjadi. Karena dia tahu hubungannya dengan kamu ini memang apa ya, kayak sulit ya untuk menemukan sebuah kejelasan, gantung itu juga bisa. Tetapi dia di sini berusaha untuk menjalaninya dengan happy, walaupun perasaan senangnya ini adalah sebuah kepura-puraan atau sesuatu hal yang di sini tidak ditunjukkan, kesedihannya ditutupi. Tetapi dia di sini terlihat happy saat bersama kamu, walaupun hatinya dia menangis ya, kayak gitu. Itu kalau aku lihat di sini ya. Jadi dia ini aslinya bahagia menjalani hubungan dengan kamu, namun memang dia sadar bahwa untuk menjalani hubungan ini lebih jauh sulit. Sehingga dia belajar untuk mengikhlaskan, dia berusaha untuk ikhlas. Kalaupun di sini dia bisa mendapatkan kamu itu adalah bonus, kalaupun dia di sini harus melepaskan atau kehilangan kamu, dia pun di sini juga sudah siap atau ikhlas hatinya ya. Oke, kita akan coba untuk melihat yang dia rasakan di hubungannya dengan kamu selama ini ya. Dia sangat merasa tertekan saat menjalani hubungan ini, di mana dia harus memendam dan menutupi semuanya dari kamu. Namun di sisi lain, dia tidak bisa melepaskanmu, karena perasaan dia selalu terikat dengan kamu. Dia tahu bahwa hubungannya dengan kamu ini sangat sulit untuk mencapai sebuah kesempurnaan, sehingga dia berusaha untuk bisa mandiri agar tidak ketergantungan dengan kamu lagi, dengan jarang bicara dengan kamu, cuek atau bahkan dingin. Jadi kalau kamu di sini itu melihat sikapnya ini tiba-tiba kok dingin sih ya, kok cuek sih, kok tiba-tiba dia di sini kok jarang ngubungin kamu atau tidak ngubungin sama sekali ya,
ya berarti dia ini memang lagi dalam proses ya untuk menormalkan hatinya sendiri. Mungkin di saat itu dia nggak kuat. Dia di sini butuh waktu sendiri agar dia ini bisa untuk tidak ketergantungan dengan kamu. Mungkin di saat itu dia ini kangen-kangennya ke kamu juga bisa ya. Tetapi dia ini berusaha untuk putar balik ya agar dia di sini tidak masuk terlalu dalam, karena dia tahu endingnya pun juga akan sulit di hubungannya dengan kamu ini, kayak gitu ya. Oke, next kita akan lanjutkan. Kita akan melihat rencana apa ya. Rencana apa yang di sini hanya dia yang tahu ya. Jadi rencana yang dia susun tetapi tidak pernah diungkapkan ke kamu, ini rencana apa? Rencana yang sudah dia susun tetapi dia sembunyikan dari kamu untuk hubungan kamu dan dia ini. Rencana apa yang sudah dia susun tanpa kamu tahu untuk hubungan kamu dan dia? Oke. Jadi bila-bila di sini rencana yang sudah dia susun ya, tanpa dia ngomong sama kamu. Di sini kalau aku lihat, dia ini seperti ada sesuatu hal yang memang ingin diungkapkan. Ada sesuatu hal yang di sini ingin dia realisasikan dengan kamu, ya. Karena dia di sini sepertinya ingin mencapai suatu titik terang, ya, di hubungannya dengan kamu ini. Dan di sini pun kalau aku lihat ada suatu prinsip yang sepertinya akan dia lepaskan, ya. Mungkin dia kemarin itu mempunyai sebuah prinsip yang kuat di dalam hatinya, kalau dia ini bisa kok ya mandiri tanpa kamu, bisa kok dia ini berdiri sendiri tanpa kamu. Tetapi di sini kalau aku lihat sepertinya semangat dia untuk sendiri ini sudah berkurang, mulai ngedown, ya. Karena dia di sini sadar kalau dia di sini melawan egonya sendiri, di saat itulah perasaannya ke kamu malah semakin besar, ya. Seperti itu ya. Dia ingin mencoba untuk mengakhiri perasaannya ke kamu, tetapi dia sendiri malah jadinya jatuh cinta sama kamu. Dia jadinya malah sayang sama kamu, malah dia ini ketergantungan sama kamu. Sehingga dia ini berat, ya. Ini dia harus bagaimana melupakan kamu salah, maju pun juga nggak bisa, kayak gitu, ya. Sehingga dia ini sekarang bingung, dia ini harus berbuat apa untuk mengatasi ini. Dia ini harus ngapain, ya. Karena maju pun kena, mundur juga kena dia ini, kayak gitu itu teman-teman ya. Sehingga sepertinya ada sesuatu hal yang akan dia lakukan ke kamu. Entah apakah dia di sini ini akan mencoba untuk merundingkan ya, atau bermusyawarah dengan kamu. Ini solusi yang terbaik bagaimana nih, ya, agar di sini sama-sama enak, ya. Kayak gitu ya, agar sama-sama enak ketemu keputusan yang tepat nih, keputusan yang terbaik. Karena memang dia di sini ini sepertinya sudah lelah untuk menjalani hubungan yang tidak ada sebuah titik terang ataupun kejelasan, ya, kayak gitu. Rencana apa yang di sini sudah dia susun ya untuk kamu di hubungannya ini? Sepertinya ada suatu tindakan yang akan dia lakukan ke kamu, walaupun semua itu berat untuk dia lakukan. Karena sepertinya dia tidak ingin semuanya tidak ada kejelasan, ya. Sehingga akan ada yang dia lakukan agar hubungan ini lebih jelas arahnya mau kemana. Jadi seperti yang aku katakan tadi ya, sepertinya di sini akan ada sesuatu hal yang akan dia perjelas, akan dia bicarakan ke kamu agar hubungannya ini memang arahnya ini ketemu mau kemana nih untuk kedepannya, ya. Sehingga akan ada suatu keputusan yang akan dia ambil nantinya, ataupun ada yang akan dia ungkapkan ke kamu agar kamu ataupun dia bisa menentukan apakah hubungan ini bisa diteruskan atau tidak.
Jadi memang ini arahnya ke sebuah kejelasan ya teman-teman ya. Bisa aja nanti di sini yang akan melakukan ini bisa dia atau bisa kamu, karena ini adalah general reading ya, jadi bisa kebolak-balik. Tetapi yang jelas ini kalau aku lihat nanti ada yang di sini itu benar-benar akan membuat sebuah keputusan harus diapakan hubungan ini ke depannya, agar di sini bisa menemukan titik terang yang enak gitu loh ya, agar hubungan ini enggak seperti ini terus, agar di sini ini ada jalan keluarnya, ada finishnya ya, enggak gantung terus kayak gini gitu ya. Oke, kita akan mencoba untuk membalik keadaan ya. Kita akan mencoba untuk melihat perasaan kamu sekarang ya. Kita akan korek-korek dulu perasaan kamu ya saat menjalani hubungan dengan dia ini gimana ya, agar lebih adil ya teman-temannya, masa dia terus yang dilihat ya. Jadi kamu pun juga harus dilihat di sini ya. Tetapi perlu diingat juga ini adalah general reading, bisa salah, bisa benar ya, bisa kebolak-balik atau vice versa, bisa resonate atau enggak sama kamu juga bisa ya. Perasaan kamu, bagaimana perasaan kamu saat menjalani hubungan ini dengan dia? Gimana perasaan kamu ya? Kamu ini gimana perasaannya ke dia saat menjalani hubungan bersama dia ini? Oke, jadi kalau kalian di sini, bagaimana perasaanmu saat menjalani hubungan dengan dia? Di sini kalau aku lihat kok sepertinya sudah ada sedikit perubahan ya dari kamu ya. Kayak gitu. Aku lihat di sini kok sepertinya ada sesuatu hal yang entah ini semangatmu ya, atau di sini tujuan kamu ke dia ini kok sepertinya sudah ada sedikit perubahan. Kayak gitu. Karena bila aku lihat di sini ada sesuatu hal di masa lalu ya yang membuat kamu sekarang kok jadinya di sini ini seperti apa ya? Kamu itu seperti ragu ya, apakah di sini hubungan kamu dan dia ini memang bisa untuk diteruskan atau tidak? Karena bila aku lihat di sini pun kok sepertinya kamu itu sudah kayak nggak yakin untuk menjalani hubungan bersama dia ini lebih jauh. Karena kamu ini kok sepertinya kayak merasa hubungan kamu dan dia ini kok kayak digantung. Jadi kamu itu merasa gimana ya? Kamu ini sudah menunggu dia. Kamu itu sudah sabar menghadapi semua ini, melalui semua ini. Tetapi sepertinya di sini hanya kamu yang berjuang. Hanya kamu di sini yang istilahnya itu berusaha untuk melewati semua rintangan ini. Kayak gitu ya. Sehingga kamu pun di sini juga ada sebel ya, ada jengkelnya juga. Karena di sini sepertinya kamu ini apa ya? Jadinya kayak nggak yakin gitu. Apakah hubungan kamu ini sama dia ini memang bisa diteruskan atau enggak? Sehingga kamu ini bingung ya. Kamu sekarang ini harus berbuat apa? Kamu sekarang ini harus bagaimana ke dia? Karena mungkin kamu sudah banyak berkorban, atau mungkin di masa lalu kamu di sini itu sudah memperjuangkan tetapi nggak ada hasil, atau mungkin dia ini cuek ya di hubungan ini, atau dia ini nggak ikut untuk memperjuangkan hubungan ini juga bisa, sehingga kamu pun lelah, akhirnya kamu pun memutuskan untuk pasrah ya menjalaninya, atau kamu itu memutuskan untuk cuek ke dia, itu juga bisa ya, kayak gitu. Oke, kita akan mencoba untuk melihat yang lebih lanjut ya. Bagaimana perasaan kamu saat menjalani hubungan dengan dia ini? Kamu bahagia saat bersama dengan dia. Namun ada sesuatu hal yang membuat kamu tidak begitu yakin untuk benar-benar melangkah bersama dia. Karena ada penghalang di hubungan ini. Bisa status ya, bisa karena status, bisa masalah ekonomi, ataupun trauma yang ada di masa lalu. Jadi kamu ini di sisi lain kamu ini bahagia bersama dia, namun kamu ini nggak begitu yakin untuk benar-benar melangkah bersama dia karena
di sini penghalangnya ini ada status ya, entah di sini ini statusnya ini di kamu ya, mungkin kamu di sini sudah punya pasangan ketemu dia, atau mungkin dia yang sudah punya pasangan ketemu kamu, atau di sini status kamu dan dia ini sudah ada pasangan masing-masing kayak gitu, itu juga bisa ya. Atau ada ketidakjelasan status, itu juga bisa ya. Atau ekonomi, ini juga ada ya. Atau trauma di masa lalu, mungkin ada kamu ya, ada kamu yang di sini ini merasa trauma sama dia, dia pun juga ada trauma sama kamu, ini juga bisa ya. Tinggal kalian sesuaikan sendiri saja. Karena sepertinya ada sesuatu hal yang membuat kamu masih merasa sakit, sehingga membuat kamu jadi tidak siap untuk melangkah bersama dia lagi. Sehingga kamu membuat keputusan untuk membiarkan semua ini berjalan sebagaimana mestinya, karena masih ada sesuatu hal yang membuat kamu belum yakin untuk menjalani semua itu lagi bersama dia. Jadi di sini memang banyak faktor ya yang mempengaruhi kamu untuk bersama dengan dia ini. Entah di sini kamu ini pernah dikecewakan, atau di sini status ekonomi atau trauma masa lalu. Inilah hal-hal yang di sini membuat kamu pun juga jadinya kamu itu seperti merasa cuek ke dia. Kamu pun di sini juga bingung harus berbuat apa ya, karena mungkin kamu di sini sudah berkorban atau bagaimana, tetapi dia yang tidak memberikan kejelasan ke kamu, ini juga bisa, sehingga kamu lelah ya untuk memperjuangkan dia, sehingga kamu milih untuk diam, ini juga bisa ya, kayak gitu itu. Oke, untuk zodiaknya ya, ini untuk zodiak ini bisa pas atau enggak ya teman-teman ya, kayak gitu ya, karena ini juga pembacaan general reading, jadi ada yang bisa kebaca, ada yang tidak ya. Oke, untuk zodiaknya di sini dia ini siapa saja ya. Di sini ada zodiak Sagittarius, Scorpio, Capricorn, Aries, Gemini, Aquarius, Libra, dan Taurus. Dan untuk inisial ya, untuk inisial namanya di sini siapa saja. Dan untuk inisial ya, inisialnya ini siapa saja. Di sini ada inisial B, K, L, U, N, C, T, G, E, F, S, A, Y, I, M, dan O. Tapi perlu diingat ya, ini bisa resonate atau tidak ya, atau bisa semuanya ini nggak resonate juga bisa ya, karena ini adalah pembacaan general reading. Bisa beberapa saja yang kebaca atau ketarik, bisa nggak ketarik semua, itu juga bisa. Oke, cukup sekian. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk kamu ya. Namun perlu diingat sekali lagi, apa yang saya sampaikan di sini bisa benar ataupun bisa salah, bisa resonate dengan kamu atau tidak, atau bisa kebolak-balik atau vice versa. Untuk itu tetap serahkan semuanya kepada Tuhan, ambil yang baik-baik saja dan ambil yang bermanfaat saja. Yang ingin private reading atau konsultasi pribadi, kamu bisa langsung menuju ke link yang ada di deskripsi ya, agar langsung terhubung ke adminnya. Yang suka videonya jangan lupa untuk di like dan di komen serta di share juga ya. Oke, sampai jumpa and see you teman-teman.